Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu tentang produk pengubah besaran listrik. Pertemuan yang ketiga ya, yang mana untuk pertemuan ketiga ini adalah membuat alat pengubah besaran listrik. Sebenarnya kalau seandainya kita tatap muka langsung, Ustadz ingin mengajak anak Ustadz langsung praktek ya. Tapi di sini Ustadz tidak bisa menunjukkan cara prakteknya, tapi anak Ustadz bisa lakukan, tapi tidak usah sarankan ya, bisa lakukan, tapi harus ada yang mendampinginya, orang yang mengerti mengenai listrik, karena ini berhubungan sama listrik, jadi agak berbahaya nak ya. Jangan dipraktekkan di rumah sendirian. Oke nak ya, kita lihat. Yang pertama, Ustaz akan coba membuat sebuah blender ya, blender sederhana. Ya. Di sini untuk langkah-langkah cara membuat blender, yang pertama yaitu anak Ustaz harus membuat desain terlebih dahulu ya. Membuat desain, nanti setelah desain siap barulah siapkan alat dan bahan. Untuk membuat blender, adapun alatnya yang digunakannya adalah ada tang, obeng, taspen, isolatif, solder, cutter, gunting kaleng, solder, dan timah patri ya. Itu adalah alat yang digunakan. Sedangkan bahannya itu berupa dinamo 12 volt ya, kalau ada. Tapi kalau tidak ada bisa lebih kecil nggak apa, tapi kalau biasanya untuk blender nak, dinamonya tuh harus yang voltnya besar, karena nanti kalau voltnya kecil dia tidak hancur nak ya, bahan yang di blender tidak hancur. Terus ada kabel, fitting, saklar, batu baterai atau aki, nah terus kaleng kecil, plat baja, kaki kabel atau penjepit yang warna merah merah sama hitam tuh nak. Nah, itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat blender sederhana. Langkah kedua ini ada dua ya. Ada komponen elektro dengan konstruksi. Kita lihat dulu komponen elektronya. Ya, langkah kedua yaitu komponen bagian elektro dulu. Dinamo yang pertama, dinamo dihubungkan dengan sumber listrik menggunakan kabel ya. Jika listriknya AC ya, perlu Anda ketahui di sini dinamo itu sumber listriknya ada yang AC, ada yang DC. Yang AC itu adalah menggunakan aliran listrik PLN, kalau DC dia menggunakan baterai atau menggunakan aki ya. Ya, dengarkan. Jika listrik dinamonya itu AC, pada ujung kabel dipasang fitting. Ya, dipasang fitting. Tujuannya apa? Untuk memudahkan penyambungan ke arus listrik ke PLN ya. Jangan pula anak Ustadz nanti langsung dari kabel tuh langsung dicolokkan ke lubang PLN itu sangat berbahaya ya. Ya, itu harus dipasang fitting biar memudahkan anak Ustadz untuk mencolokkan atau menyambung ke arus listrik. Tapi jika dinamonya DC ya, DC itu harus ada positif dan negatif ya. Jika dinamonya DC, ujung kabel dikasih kaki kabel atau penjepit yang warna merah dan warna hitam. Ya, dan gunakan juga saklar untuk memutusnya nak ya. Mengapa harus menggunakan penjepit kaki warna merah sama hitam ya? Untuk dinamo DC, kalau seandainya anak Ustaz salah ya menjepitkannya, kabel warna hitam anak Ustaz taruh di warna merah, dia akan terbakar, dinamonya akan hangus, terbakar dia nak ya. Makanya anak Ustaz harus hati-hati juga, harus teliti dalam menggunakan dinamo yang dari DC ini nak ya. Cuma di DC ini kalau konslet tidak terlalu berbahaya bagi kita nak. Tapi kalau yang AC itu berbahaya, listrik ya, taruhannya bisa nyawa. Nah itu nak ya perbedaan antara dinamo AC sama DC. Ya makanya pada dinamo DC itu harus tahu yang mana yang positif dan negatif, atau warna merah sama warna hitam. Terus jika voltase dinamonya kecil, ukurannya contohnya di sini dinamo anak Ustadz tidak mencapai 12 volt ya. Ya, cuma 5 volt dinamo mainan tuh ya, untuk kipas-kipas kan ada tuh ya.
itu anak Ustadz bagusnya gunakan baterai ya, jangan gunakan aki. Aki itu rata-rata di atas 12 volt ya. Kalau di bawah 12 volt itu biasanya menggunakan baterai ya. Dan jika terpaksa menggunakan listrik AC, gunakan adaptor ya. Adaptor, anak Ustadz tahu ya, kayak laptop, charger laptop itu kan adaptor. Nah, charger HP pun itu adaptor nah ya. Adaptor itu fungsinya apa? Adalah untuk menyesuaikan tegangan. Ya, ada juga adaptor tuh nah ya. Adaptor itu bisa juga disebut dengan mengubah aliran dari AC berubah menjadi DC ya. Dari PLN berubah nanti arusnya itu berubah menjadi warna hitam merah ya, atau positif negatif. Kalau Anda tidak percaya, coba perhatikan di charger kita ya. Charger laptop, nah itu yang pertama di ujungnya itu kan dari listrik. Setelah itu anak Ustadz nanti lihat ujungnya, nah itu ada gambar di chargernya, di adaptornya itu ada lingkaran yang bagian dalamnya sama bagian luar itu berbeda tuh nak ya. Itu positif dan negatif tuh nak. Itu nak ya. Nah, fungsi dari adaptor untuk menyesuaikan tegangan atau mengubah arus listrik dari AC menjadi DC. Terus langkah yang keduanya yang selanjutnya adalah konstruksi. Nah, ini yang konstruksi ini agak susah nak ya. Kalau untuk blender agak susah. Mengapa? Karena blender itu posisinya biasanya tuh mesin pencacah dengan dinamonya itu di bawah, sedangkan alat pencacahnya baru dimasukkan. Kalau anak Ustadz tidak rapi membuatnya, itu bisa tumpah air ke bawah nah ya. Yang pertama, buatlah alat pencacah dari plat baja. Nah, plat baja tadi dibikin. Nah, Ustadz bisa membentuk seperti kayak bintang atau pisau ya, tapi dari plat baja yang kuat ya, menggunakan gunting baja tadi, gunting pemotong. Nah, tapi di sini sebelumnya anak Ustadz harus ukur kemampuan dinamo ya, seberapa besar dinamo itu sanggup memutarkan pecacah dengan kecepatan maksimal. Jangan pula nanti platnya terlalu besar, terlalu tebal besinya sehingga berat untuk berputar ya. Kalau putarannya tidak kuat, nanti bahan yang akan di blender itu tidak akan hancur ya. Nanti kalau seandainya sudah kuat, udah kencang ya, barulah anak Ustadz pasang plat pencacah tadi pada AC dinamo. Baru anak Ustadz yang langkah selanjutnya adalah buatlah konstruksi atau wadah untuk menyimpan dinamo dan tempat bahan yang akan di blender ya. Nah, Ustadz udah tahu sendiri ya bentuk blender kayak gimana. Nah, jadi kalau di sini untuk dipraktekkan agak susah karena posisi blender mesinnya itu di bawah ya. Sedangkan mesin itu sangat berbahaya kalau seandainya terkena air ya. Nah, itu aja blender kalau kita beli aja nak, kalau seandainya nutupnya tidak pas, nah itu kadang-kadang keluar juga air dari sampingnya. Nah, jadi di sini cukup anak saya ketahui aja nak ya cara membuat blender. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu cara membuat mixer ya. Mixer atau alat untuk mengaduk nak ya. Di sini langkahnya ada dua juga. Langkah yang pertama yaitu anak Ustadz bersama dengan tadi, yaitu cara membuat desain terlebih dahulu ya, bentuknya seperti apa. Setelah itu baru menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya itu hampir sama dengan cara membuat blender tadi. Cuma di sini kalau mixer, nah itu tidak menggunakan baja, nah plat baja tadi. Dia menggunakan diganti dengan kawat besar. Ya, kawat besar itu fungsinya adalah untuk mengocoknya atau mengaduknya ya. Nah, bahan sama alat sama ya. Alat yang digunakan adalah tang, obeng, taspen, isolatif, solder, cutter, gunting kaleng, solder, timah patri. Itu adalah alatnya. Sedangkan bahan yang digunakan adalah dinamo 12 volt, kabel, fitting, saklar, batu baterai atau aki, kaleng kecil, kawat besar, kaki kabel atau penjepit ya, bersama. Tapi untuk mixer ini kalau seandainya anak Ustadz ingin coba bisa nak ya, dia agak mudah karena posisi mesinnya nanti ketika digunakan itu di atas
jadi tidak takut terkena air ya, tapi harus benar-benar posisi dinamo itu harus benar-benar tertutup nah ya. Oke, langkah-langkahnya yang kedua yaitu cara membuatnya itu sama, terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah komponen elektronnya, baru yang kedua nanti konstruksinya. Kita lihat untuk komponen elektronnya sama dengan yang cara membuat blender tadi nak ya. Dinamo yang pertama, dinamo dihubungkan dengan sumber listrik menggunakan kabel. Jika listriknya AC, pada ujung kabel dipasang fitting untuk memudahkan penyambungan ke arus listrik. Jika dinamonya DC, ujung kabel dikasih kaki kabel atau penjepit warna merah dan hitam, dan gunakan juga saklar ya. Jadi tidak perlu dicolokkan, buka colokan, nanti kalau menggunakan colokan ke baterai. Tapi kalau seandainya ada saklarnya, anak ustadz tinggal mematikan di saklarnya itu nak ya. Terus jika voltase dinamonya kecil, gunakan batu baterai ya, dan jika terpaksa menggunakan listrik AC, gunakan adaptor untuk menyesuaikan tegangan. Sama ya dengan yang tadi. Cuma di sini perbedaannya adalah untuk mengenai langkah yang kedua yaitu bagian konstruksinya. Kalau bagian konstruksinya di sini yang pertama, buatlah alat pengocok dari kawat ya. Bagian yang masuk ke dalam gelas tuna. Nah, itu kan biasanya kalau seandainya orang lihat orang jual bandrek, nah itu sekarang udah pakai itu juga nah ya. Nah, yang itu terbuat dari kawat. Nah, dan di sini ukur dulu kemampuan dinamonya ya, seberapa besar dinamo itu memutarkan kawat pengocok ya dengan kecepatan maksimal. Baru nanti kalau setelah anak ustadz ukur, baru pasang alat pengocok pada as dinamo ya. Barulah nanti buat konstruksi atau wadah untuk penyimpanan dinamo. Di sini tempatnya tidak perlu anak ustadz bikin pun tidak apa-apa, karena untuk mixer itu kan tempatnya bisa pakai apa nak, terserah anak ustadz bawahannya itu untuk apa ya. Tapi ustadz lihat sekarang mixer ini bisa juga menggunakan mesin bor orang nak ya. Yang menggunakan mesin bor lebih gampang, dipasang ujungnya itu menggunakan alat pengocoknya itu nak ya. Tapi mesin bor tegangannya listriknya agak besar nak, makanya kalau seandainya ustadz bisa membuat sendiri, nah itu sangat bagus sekali nak ya. Kalau untuk dinamo kan menggunakan 12 volt, menggunakan aki. Oke nak ya, jadi di sini ada perbedaan cara membuat mixer dengan blender itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya cuma di bagian alatnya nak ya. Nah, bagian alat pencacah sama pengocok dari kawat tadi nak ya. Oke, untuk tugas ini ada 5 tugas ya. Yang pertama, apa fungsi dari blender dan mixer? Nah, ustadz cari sendiri ya, mungkin udah tahu anak ustadz, bentuknya pun udah tahu ya. Terus di antara dua percobaan tadi, mana yang menurut kamu lebih mudah dibuat kalau seandainya dilakukan ya? Nah, berikan alasannya. Terus yang ketiga, apa fungsi dari plat baja pada percobaan di atas? Yang keempat, apa guna adaptor? Saya jelaskan ya. Yang kelima, apakah pada dinamo AC kaki kabel atau penjepit warna merah dan hitam tetap digunakan? Jelaskan. Kalau digunakan jelaskan, kalau tidak digunakan jelaskan ya. Oke, cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai materi prakarya hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.